Dan tentunya selamat datang dalam acara Seminar Ilmiah Kehutanan Mula Warman ke-15 tahun 2023 yang dilaksanakan pada hari Selasa 14 Januari 2023. Yang terhormat, Dekan Fakultas Kehutanan Bapak Profesor Dr. Rudianto Amirta SHUT MP, yang kami hormati Ibu Wakil Dekan Fakultas Kehutanan Ibu Profesor Dr. Harlinda Kuspradini, yang kami hormati Bapak Ibu dosen pengajar Fakultas Kehutanan, yang kami hormati Profesor Dr. Insinyur Agus Sulistyo Budi sebagai pembicara utama, yang kami hormati pula Bapak Ibu moderator Seminar Ilmiah Kehutanan Mula Warman, yang kami hormati mitra kerja dan tamu undangan, dan serta yang kami hormati pula Sivitas Akademika Fakultas Kehutanan Universitas Mula Warman serta seluruh peserta Seminar Ilmiah Kehutanan Mula Warman. Sekali lagi kami ucapkan selamat datang kepada seluruh hadirin dalam acara Seminar Ilmiah Kehutanan Mula Warman ke-15 tahun 2023. Mohon tepuk tangannya yang meriah. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, pada kesempatan hari ini izinkan saya selaku pembawa acara untuk membacakan susunan acara terlebih dahulu. Untuk acara pertama ialah pembukaan, kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, ketiga pembacaan doa, keempat sambutan dekan sekaligus membuka acara, kelima sesi panel bersama pembicara utama, keenam pemaparan seminar ilmiah, dan selanjutnya penutup. Baik, sebelum memasuki rangkaian acara selanjutnya, marilah bersama kita mengucap basmalah. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, tentunya dalam kesempatan pagi hari ini, alhamdulillah kita bisa berkumpul bersama dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya selalu diberikan keberkahan serta kerahmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya kita bisa berkumpul dalam keadaan yang bahagia dan tentunya bisa mengikuti kegiatan kita pada pagi hari ini. Baik, untuk selanjutnya mohon kesediaan Bapak dan Ibu dan tentunya tamu undangan untuk dapat berdiri sejenak untuk kita bersama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Baik, kepada Bapak Ibu dan tamu undangan yang berbahagia,
Untuk kesuksesan serta keberkahan kita dalam acara hari ini, marilah bersama kita memanjatkan doa yang pada pagi hari ini akan dipimpin langsung oleh Saudara Alfi Rahman. Pada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, pada hari ini hamba-Mu melaksanakan kegiatan sikma. Limpahkanlah karunia, taufik, hidayah, inayah serta maghfirah-Mu kepada kami semua yang hadir pada acara ini. Semoga apa yang kami laksanakan pada hari ini dicatat sebagai amal ibadah di sisi-Mu. Allahumma ya Allah yang Maha Pengampun, ampunkanlah dosa kami, dosa para pemimpin kami, guru-guru kami, dan kedua orang tua kami. Berikanlah mereka kemudahan dan petunjuk dalam melaksanakan tugas yang Engkau amanahkan kepadanya dengan baik dan sempurna. Ya Allah yang Maha Bijaksana, ajarkan kami semua apa yang belum kami ketahui, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Saudara Alfi Rahman yang telah memimpin pembacaan doa pada kesempatan pagi hari ini. Semoga dengan doa tersebut bisa mengantarkan kita kembali menjadi insan yang jauh lebih baik lagi ke depannya, dan harapan kita bersama untuk kegiatan pada pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar dan sukses hingga selesai nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk selanjutnya sambutan dan sekaligus pembukaan acara Seminar Ilmiah Kehutanan Mulawarman ke-15 tahun 2023 yang akan disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Rudianto Amirta S.Hud MP selaku Dekan Fakultas Kehutanan. Dan kami mohon kepada Bapak
Rudi untuk bisa memberikan sambutan dan memberikan pembukaan pada acara pada pagi hari ini. Baik, kita berikan tepuk tangan yang meriah kepada Bapak Rudianto Amirta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelihatannya kurang semangat dijawab ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua yang kami hormati dan banggakan, rekan-rekan wakil dekan, para guru besar, para guru pengajar, kemudian yang kami hormati dan banggakan rekan-rekan mitra dari dinas maupun dari Yayasan Ulin, ya Bu ya. Apa? Oh, Kaltim sekarang ya. Baik deh, pengelola program Kehati Sangat ya. Kemudian tentu saja yang paling berbahagia, saya melihat cakep-cakep, gagah-gagah, ganteng-ganteng dan juga cantik-cantik nih. Para peserta seminar ilmiah kehutanan Mula Warman yang tidak terasa telah memasuki agenda ke-15. Tepuk tangan buat kita semua dulu. Dan juga yang saya banggakan rekan-rekan panitia yang telah bekerja mempersiapkan kegiatan ini dari waktu ke waktu, dan mudah-mudahan bisa kita lihat situasinya menjadi lebih baik dan lebih rapi. Terima kasih. Dalam kesempatan ini tentu saja saya ingin mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada periode ini kembali kita bisa melaksanakan seminar ilmiah ini yang memang dari awal kita agendakan menjadi wadah untuk bertukar pikiran dan saling menampilkan kapasitas riset yang dilakukan di berbagai level, baik S1, S2 maupun S3, serta juga di berbagai laboratorium yang ada, sehingga ini bisa menjadi bagian dari proses knowledge sharing sekaligus juga promosi sebenarnya dari apa yang kita kerjakan. Untuk pagi ini insya Allah akan hadir pemaparan khusus dengan judul Kayu 1 Miliar yang akan disampaikan oleh Prof. Agus Rustiabudi. Tepuk tangan buat beliau sekali lagi. Dan akan dipandu oleh Ibu Dr. Nani Hussein. Dan mudah-mudahan ini bisa menjadi hal yang menarik buat kita semua, mengingat judulnya cukup provokatif nih, Kayu 1 Miliar. Nah, ini pasti kayu 1 miliarnya bukan berkubik-kubik ya Pak ya, sedikit nih. Jadi akan menarik di sana. Kemudian selain proses presentasi tertutup seperti ini yang kemudian bisa diikuti di berbagai panel dan ruang yang ada, di luar sana kita juga memaparkan dan mempresentasikan dalam bentuk poster dari setiap mahasiswa peserta seminar ini dan lulusan yang telah mengekstraksi hasil kerjanya dalam bentuk poster. Jadi memang seminar ini dibuat dalam dua versi, ada versi oralnya dan juga versi posternya. Harapannya bahwa dari setiap kegiatan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari proses kelulusan, mahasiswa diberi kesempatan untuk melakukan dua pola penyajian, berlatih secara oral, mempertahankan pendapat gitu ya, kemudian juga menuliskannya dalam draft yang tidak hanya dalam artikel tertulis maupun juga dalam poster. Jadi lengkap nih, 3 in 1. Ada delivery oralnya, ada artikelnya, kemudian ada posternya. Nah, mudah-mudahan dengan modal itu di end of the study program ini, di akhir daripada program studi yang dijalaninya, bisa tergali hal-hal itu. Tentu saja saya juga mengucapkan kepada para mitra nih yang tidak pernah surut memberikan dukungan, teman-teman dari dinas, teman-teman dari Ria Kaltim gitu ya, dan tentu saja mitra yang lain yang mungkin pada kesempatan ini tidak bisa hadir, karena pada pagi ini juga beberapa riset yang ditampilkan adalah riset yang berbasis kepada kolaborasi proyek atau program yang kita bangun dengan mitra-mitra yang ada. Karenanya kami berterima kasih dan berharap dukungan yang diberikan tidak putus dan justru meningkat dari waktu ke waktu.
Dari sisi kedalaman keilmuan, kami tentu berharap bahwa ini bukan sekedar menggugurkan kewajiban, tapi justru bagian dari promosi, mempromosikan pikiran, mempromosikan diri, dan satu kali lagi ada proses proses introduksi yang dibangun. Saya meyakini bahwa kualitas riset kita dari waktu ke waktu semakin membaik, terbukti dari tampilan poster di luar sana yang kalau dibandingkan dari era-era awal dulu udah jauh develop sekali gitu. Nanti boleh juga dilihat ya Pak di luar sana posternya. Nah jadi dari sini kita juga terus memilih ya Bu ya, Bu Medical Dekan 1 juga memilih siapa yang terbaik dan memberikan apresiasi. Hingga percayalah bahwa ini bukan sekedar menjatuhkan kewajiban, tapi bagian dari kita mempromosikan apa yang kita kerjakan. Dalam posisi sebagai unggul, saya ingin mengucapkan selamat kepada para peserta seminar, karena seminar ini dilakukan tentu berbeda dengan 2 tahun lalu di mana kita belum unggul. Sehingga harapannya di panel hari ini kita bisa melihat bagaimana semua orang berusaha menampilkan yang terbaik dari poin-poin terbaik dari riset maupun kemampuannya dalam presentasi. Mari kita sama simak nanti. Dan semoga kita bisa melihat hasil terbaik itu dan memunculkannya sebagai salah satu sumbangan pemikiran kita dalam dunia keilmuan. Bapak Ibu serta rekan-rekan mahasiswa yang ada, saya pikir itu poin-poin penting yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi selamat karena telah berhasil menyelesaikan studi dan insya Allah akan memaparkan hasil studinya, hasil risetnya sekaligus sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kapasitas yang dimiliki hari ini di bidangnya. Semoga tidak ahli di bidang lain tapi kemudian justru kehilangan kapasitasnya di bidangnya sendiri kan gitu ya di pemidangannya. Nah, mudah-mudahan kita semua bisa dimudahkan oleh Allah di dalam menjalankan kebaikan ini. Dan hadir bersama kita para guru senior, ada Prof Bandi di belakang sana, selamat datang juga Pak Prof Bandi. Kemudian ada juga beberapa dosen di belakang yang saya pikir sengaja hadir untuk melihat dan belajar. Jadi kami pun para staf pengajar saling belajar nih, saling mengintip di lab sana mengembangkan apa sehingga kita bisa berkontribusi saling terikat pada garis kontribusi yang sama agar bisa menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Termasuk Bapak Ibu Mitra juga silakan berikan masukan kepada kami jika memang ada yang dianggap penting untuk kita lakukan. Ya Kaltim kelihatannya ada, boleh saya connect juga hari ini barangkali ya dengan Bu Wahyuni kali ya untuk diskusi kita lanjutan tentang charcoal pemanfaatannya di biochar ya untuk tujuan rehabilitasi lahan dan pertumbuhan tanaman. Saya pikir itu Bapak Ibu sekalian, selamat berseminar dan semoga apa yang kita lakukan menjadi amal jariah kita bersama, memberikan kebaikan buat bangsa ini, buat ilmu pengetahuan. Tentu saja mudah-mudahan kontribusi ini bisa menjadi bagian dari kita memperbaiki bangsa ini, daerah ini, dan tentu saja lembaga ini. Sebagai informasi dan mohon doa restu, Fakultas Kehutanan saat ini sedang melakukan proses reakreditasi, persiapan reakreditasi untuk S2-nya, program magister menuju akreditasi unggul, dan mempersiapkan 3 program studinya menuju program studi internasional. Mudah-mudahan bisa kita penuhi. Dan dengan doa kita semua, mudah-mudahan langkah berat ini bisa jadi mudah, diringankan, dan diberi jalan untuk pencapaian. Demikian Bapak Ibu sekalian, dengan mengucap bismillah dan berharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentu saja berharap yang terbaik buat kita semua yang hadir hari ini. Secara resmi kegiatan Seminar Ilmiah Kehutanan Mula Warman yang ke-15 dibuka. Sekali lagi terima kasih dan apresiasi atas kerja keras kita semua kepada rekan-rekan mahasiswa yang telah bekerja keras mempersiapkan presentasinya, para moderator yang akan bekerja, serta terutama pembicara kunci dalam hal ini adalah Profesor Agus yang telah berkenan untuk hadir memaparkan dan memandu kita semua di tema ini. Terima kasih, dan juga terima kasih saya ucapkan kepada seluruh pihak yang telah bekerja keras untuk mewujudkan kegiatan ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Profesor Dr. Rudianto Amirta SHUT MP yang telah membuka secara resmi kegiatan kita pada pagi hari ini. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Rudi tadi bahwa untuk rekan-rekan mahasiswa di sini sudah terlihat cakep-cakep ya. Sudah terlihat ganteng-ganteng dan juga cantik-cantik. Senyumnya mana dong? Udah ganteng cantik dong, jadi senyumnya harus merekah. Untuk itu kita abadikan dulu untuk foto bersama ya. Jadi saya mohon kepada rekan-rekan mahasiswa dan juga Bapak Ibu, para pembicara kunci dan Ibu moderator, kami mohon juga kepada Bapak Ibu untuk bisa maju ke depan untuk bisa foto bersama. Baik, untuk rekan-rekan mahasiswa, ayo kita bisa mengabadikan wajah-wajahnya yang hari ini sudah fresh sekali. Bisa berbaris di sebelah kanan dan kiri Bapak Ibu dan juga sebagian berdiri di atas ya, di atas panggung. Boleh untuk teman-teman, ayo silakan bergabung, menyusun barisan untuk terlihat di dalam kamera karena pakaiannya juga udah bagus-bagus semua, wajahnya sudah fresh. Bisa foto bersama. Sebagian ada mengisi sisi sebelah kanan dan di sebelah kirinya ya. Iya, sepertinya kelebaran yang masuk Mbak Luki, Pak Tikno. Kalau nggak masuk, sebagian bisa berdiri di atas panggung. Atau mungkin bisa agak mepet-mepet aja, sedikit, iya. Iya, diserong, badannya diserong, iya. Sudah masuk ya? Oke, senyumnya? Gaya formal dulu, boleh? Oke, bisa ubah gaya? Oke, jarinya U. Senyumnya? Iya. Cheese gitu. Oke, baik, terima kasih. Lestari, iya baik. Jarinya bentuk L, Lestari. Siapa yang namanya Lestari di sini? Ada Yunita Lestari. Iya, ada di foto dan direkam ya. Oke, baik, terima kasih Bapak Ibu, bisa kembali ke tempat duduk masing-masing. Wajahnya sudah semangat untuk presentasi nanti ya. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah bergabung untuk mengambil foto bersama tentunya. Nanti fotonya bisa dilihat di akun Facebooknya Pahutan ya. Dan juga bisa langsung ditonton di akun YouTube. Siaran di YouTube ya Pak ya? Iya, nanti ada wajah-wajah rekan-rekan mahasiswa di YouTube, jadi siapa tahu terkenal. Mohon di like, subscribe, dan komennya. Baik rekan-rekan mahasiswa serta Bapak Ibu yang kami hormati, langsung saja kita memasuki sesi bicara kunci yang akan disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Insinyur Agus Sulistyo Budi yang berjudul Kayu 1 Miliar. Dan tentunya untuk sesi ini sepenuhnya kami serahkan kepada moderator Ibu Dr. Hud Insinyur Nani Husein MSc. Kepada Ibu Dr. Hud Insinyur Nani Husein MSc kami persilakan. Mohon berikan tepuk tangan kepada moderator kita pada pagi hari ini. Terima kasih Mbak Putri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua ya? Kita yel dulu, Pahutan. Ulangin, Pahutan. Hutan. Top mantap. Duh tahu ini, top mantapnya ya baru. Atas kesempatan ini sampaikan mengenai kayu 1 miliar. Dan tidak lupa saya ucapkan selamat kepada adik-adik peserta Sigma yang sudah sampai di tahapan ini. 2-3 hari lagi kalian akan menjadi alumni ya. Seperti bapak-bapak yang ada di depan sini. Ya, yang sudah menjadi alumni Fakultas Kehutanan. Bangga menjadi Fakultas Kehutanan Universitas Mulawar Warman. Baik, puji dan syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul dalam rangkaian acara Sigma ke-15. Dan tidak lupa salam dan salawat kepada junjungan kita Nabi yang mulia Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Semoga kita digolongkan ke dalam orang-orang yang mendapat syafaatnya di hari akhir. Untuk lanjutan acara ini kami persilakan Pak Agus naik dulu ke atas ya. Lupa duduk di bawah terus ya. Tepuk tangan yang meriah kepada Bapak Profesor Dr. Insinyur Agus Sulistiabudi. Ya, seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Sebelum kita mulai mengenai kayu 1 miliar, saya akan membacakan dulu kurikulum PT Pak Agus. Ya, di sini sudah kenal semua ya, karena ini alumni dan ini adalah mahasiswanya Pak Agus ya. Nama Profesor Dr. Insinyur Agus Sulistiabudi lahir di Madiun, Jawa Timur, 17 Mei 1954 ya Pak. Pendidikan SD dan SMP di Desa Saradan, Kabupaten Madiun. SMA di Caruban dan KKMA, yaitu khusus kehutanan menengah, pernah diikuti oleh beliau selama 1 tahun. Kemudian pada tahun 1974, beliau sempat bekerja di PT Inhutani 1 Kaltim. Dan tahun berikutnya sempat mengikuti S1 di jurusan Teknologi Hasil Hutan Fakultas Kehutanan. Pada tahun 86 sampai 1993, beliau melanjutkan kuliah doktor di Universitas Hamburg, Jerman Barat, dan saat ini jabatan terakhir beliau adalah sebagai Kepala Laboratorium Biologi Pengeringan dan Pengawetan Kayu. Singkat aja Pak ya. Oke, demikian biodata singkat narasumber kita. Sebelum paparan, saya akan menyampaikan waktu berjalan terus, kita hanya punya waktu sampai jam 10 lewat. Ini kita masih ada waktu sekitar 1,5 jam, Pak Agus. Untuk itu, kita atur waktu Pak Agus akan menyampaikan paparan selama 50 sampai 60 menit. Kemudian akan kita lanjutkan diskusi. Jadi siapkan pertanyaan yang menarik ya untuk Pak Agus ya. Nah, Pak Agus mungkin sudah siap ya untuk menyampaikan paparannya. Bapak Ibu, adik-adik, mari kita dengarkan bersama paparan mengenai kayu 1 miliar. Ingin tahu? Kita dengarkan. Silakan Pak Agus. Bismillah, billah, asmaul husna, ululillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Bapak, Ibu yang undangan, terutama undangan, dan tentunya Bapak, Ibu dosen, serta alumni, ya belum alumni ya, tapi sudah berbahagia. Saya sangat ucapkan sukses dengan tampilan atau tugas Anda di Universitas Mulawar Warman. Sebelumnya saya ucapkan selamat pagi untuk semua, untuk kita semua, dan Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin wa ala alihi thayyibin at-thahirin. Peserta seminar kayu 1 miliar yang saya hormati, saya ditugaskan oleh Pak Dekan dan tentunya jajaran Fakultas Kehutanan untuk mengambil alih atau memberikan satu sedikit pengetahuan saya mengenai kayu 1 miliar ini. Sebab memang bidang saya adalah mulai dari S1 itu mengenai kayu saja, jadi lebih baik saya berbicara masalah kayu. Tapi di sini kita lihat yang menarik barangkali 1 miliar ya. Ini bukan bikinan saya karena ini sudah viral di sosmed ya. Jadi nanti kita coba lihat bagaimana dan apa manfaatnya dan apa yang bisa kita ambil hikmahnya daripada paparan ini. Tentunya ilmu selalu berkembang dan besar kemungkinan adik-adik semua dan peserta di sini bisa memberikan satu tambahan-tambahan untuk pengetahuan kita. Apa namanya? Kayu ini sebetulnya sudah umum ya. Dan mungkin kita sudah punya kebunnya ini. Dan jenis ini adalah salah satu jenis yang ditunjukkan Tuhan daripada ratusan ribu jenis kayu, pohon yang ada di dunia ini. Cuma kita saat ini mencoba untuk melihat satu sisi yang lebih detail saja untuk kali ini. Mari kita lihat. Di sini nggak ada ya. Oh, di situ ya. Kalau boleh saya ke bawah saja kalau gitu ya. Baik, Bapak Ibu, ini sebetulnya sudah lama. Ini di sini ada Pak Erwin juga dan Bu Sumiati. Bu Sumiati itu sebetulnya mahasiswa saya di S2. Cuma karena dia kondisinya tidak memungkinkan, sudah penelitian dan beliau dosen di Poltek dan mungkin hampir pensiun sekarang ini dan agak kesulitan. Kita berdoa mudah-mudahan beliau bisa tetap menjalankan tugasnya sampai akhir hidupnya. Baik, ini gambar ini beliau ambil ya. Ini adalah kayu-kayu Aquilaria malacensis. Ada yang sebut aras dan kita lihat sering dikatakan kayu gaharu. Sebetulnya gaharu ini tidak hanya pada pohon jenis ini ya. Ada sekitar sebetulnya ada 16 jenis yang bisa menghasilkan gaharu. Tapi kenapa dari pohon ini yang paling sukses membentuk gaharu? Nah, inilah mungkin yang menjadi tema kita. Barangkali ini adik-adik sekalian yang di teknologi mungkin lebih detail di anatomi kayu karena pembahasan ini nanti lebih banyak di anatomi dan kimia kayu sebagai penghasil gaharu itu. Jadi ini sudah dibikin kebun yang di kilo berapa ini? Di arah mana itu?
Sanga-Sanga sana ya. Dan bapaknya telah sukses membuat kebun ini menjadi garu. Jadi kayu ini mudah sekali tumbuh dan tidak sulit di dalam memeliharanya, sebab dia bisa hidup bahkan di rawa pun juga bisa hidup sampai ketinggian 2.400 di atas permukaan laut bisa hidup. Jadi kalau kita lihat kayunya, sebetulnya kayu karas ini tidak mempunyai nilai yang tinggi, malah berat jenisnya hanya 0,34. Betul-betul kayu yang kalau dijual mungkin sangat rendah dibandingkan kayu meranti, kayu ulin, kayu eboni, kayu yang lain-lain atau kayu ek dan sebagainya ya. Karena dia tidak mempunyai dekorativitas yang menyolok. Tapi Tuhan itu maha adil dan maha penyayang, serta semua jenis manusia itu mempunyai kelemahan dan kekurangan ya. Jadi tinggal kita saja yang bisa mensyukuri nikmatnya atau tidak, bisa menggunakan sumber daya alam itu dengan baik dan mengelola dengan baik atau tidak. Kita agak meruncing saja kepada jenis kayu ini bagaimana. Kita lihat saja kenapa menjadi kayu 1 miliar ini ya. Betul, kalau kita bicara 1 miliar, pikiran kita mungkin berapa kilo menjadi 2 miliar, 3 miliar, 10 miliar ya. Pikiran mungkin kalian anak-anak, saya katakan anak-anak saja ya, kecuali yang S2 kali ya. Anak saya juga jauh lebih tua daripada kalian. Itu bayangannya, wah saya bisa membuat ini dan mungkin nanti saya bisa beli mobil apa yang paling mahal, Ferrari atau apa dan sebagainya. Tapi tunggu dulu ya, sebab semua ini adalah proses ya. Di dalam pendidikan kita ini adalah yang penting adalah prosesnya yang bermanfaat. Kita coba teruskan saja, diklik. Ini sebetulnya maaf ini slide tahun berapa tahun yang lalu ya. Jadi saya bikin saja karena ini agar gut ini sangat populer ya, di India, di Malaysia, di Vietnam, ini sangat populer sekali, menjadi idola yang memang betul-betul dia mempunyai nilai yang 1 miliar itu ya. Kalau dikelola dengan diproses dengan baik ya, disebutkan di sini per kilo sampai 50 juta ya. Tahun berapa ini? Makanya dibilang itu ada yang kalau di sosmed itu sampai 1,5 M dan sebagainya, 1 kilonya ya. Oke, sebetulnya yang membuat dia mahal itu adalah karena dia diinfeksi dengan jamur. Karena kan kayu ini makin mahal kalau dia penyakitan, makin sakit dia makin mengeluarkan self defense. Jadi dia mempertahankan dirinya dengan kekuatan-kekuatan dengan di dalam kayu itu. Anda tahu bahwa kayu adalah bukan makhluk yang mempunyai kaki, jadi kalau dia dapat serangan dia bisa lari, enggak. Makanya Tuhan membuat salah satunya dengan di dalam diri pohon itu mengeluarkan zat resin yang bisa menahan jamur-jamur yang masuk itu ya. Itu mungkin kalian sudah di biologi kayu sudah saya ajarkan bagaimana pertahanan diri ya. Bagaimana pertahanan diri di daunnya, di akarnya, di kulitnya, dan ini di batangnya.
dan menimbulkan kayu gaharu ini. Itu yang membuat resin agarwood. Langsung saja. Klik mana? Nah, ini adalah kayu yang mudah ditumbuhkan. Sudah umur berapa ini? Ini cepat tumbuh juga dan 25 cm sudah didapatkan dalam waktu 8 tahun saja ya. Ini yang besar ya. Mungkin ada 20 cm diameternya. Oke. Oh, 9 tahun, sorry. Oh, digrogot ya. Oke, selanjutnya. Oke, terusan ini apa namanya? Ini ada yang 6 bulan, 8 bulan ya. Sampai nanti kita coba mendapatkan yang super AB ini. Nah, itu yang harganya memang mahal sekali. Ya, terus saja nanti kita bicara mengenai ini kayu gaharu yang kita bisa lihat di mana-mana. Kita sudah tahu, dan Bapak ini berapa ini diameternya ya, sudah sekian besarnya dalam 8-9 tahun saja, dengan cepat sekali. Oke, terus diapain kayu ini ya? Ini diukur, kemudian mau mencoba dilubang ya. Jadi dia itu dilukai, sengaja dilukai, dan dia diberi infeksi dari jamur. Jadi diinokulasi. Ini setiap 10 cm ya, betul-betul diseksa ini kayu. Jadi, ini juga barangkali saya mau hidup sangat menderita asalkan anak cucu kita bahagia. Jadi setelah dia disuruh bekerja dengan keras di dalam tubuhnya, dan dia mengeluarkan zat-zat itu yang kebetulan zatnya itu cocok di di harumnya ya. Sebab yang terkenal kayu gaharu itu kan keharumannya sebagai dupa, itu yang sangat mahal sekali. Dan selain itu setelah berkembangnya yang lain-lain, bisa jadi obat, bisa jadi kosmetik, bahwa daunnya juga dibikin untuk sakit parut, sakit diare dan sebagainya. Itu manfaatnya yang diambil oleh lain. Tapi untuk kali ini kita berbicara mengenai bagaimana proses terjadinya kayu gaharu yang sangat mengesankan ini, menjadi kayu yang katanya ada yang menulis kayu dari surga ya, surga mau masuk ya, walaupun nggak tahu itu hadisnya lemah atau kuat, tapi ya karena ini disenangi oleh manusia ya, terutama untuk dupa, untuk pengharum ruangan, itu menjadi sangat mahal sekali. Oke, selanjutnya, nah ini dibor ya. Jadi yang punya gaharu ini Pak Kusno, saya lihat kebunnya ada gaharunya, ini tinggal mencocokkan saja. Ini dibor ke bawah ya, supaya dimasukkan nanti inokulasinya, terus dengan slope 45 derajat supaya tidak jatuh ya. Sebab penyakit ya, Anda tahu bahwa yang menahan salah satunya adalah kulit, yang setelah makanan naik melalui kayu gubal ya. Jadi kayunya masuk ke dalam kayu yang ada di kayu gubal di sini, karena kayu gubal fungsinya untuk membawa nutrisi naik ke atas ke daun dan menjadi asimilat. Oke, terus kita terus saja sampai tinggi sekali, betul-betul
dimanfaatkan, ini diisi, ya. Ada yang disuntik, ada yang dikasih plastik diisi garunya. Mungkin ada beberapa jenis jamur juga ya, yang itu perlu jadi penelitian lebih lanjut. Bahwa ada jamur alam, ini bisa jadikan penelitian lebih lanjut mana yang lebih efektif untuk menyakiti pohon ini. Jadi dibikin anggrang-anggrang begini dan dia disuntikkan atau di badannya, terus jalan begitu intensifnya ya. Kasihan juga ini kalau lihat pohonnya begini ini ya, begitu intensifnya dia menyuntik ini. Ini Bu Sumiati yang mungkin karena dia agak subur, jadinya kalau kuliah juga nggak berani naik ke atas. Sekarang pun juga mudah-mudahan tetap sehat dan lebih baik lagi. Oke, terus saja kenalkan. Terus saja ini metodenya, terus saja kita bisa diskusi nanti. Nah, ini kalau sudah disuntik tentunya dimasukkan lempung di sini ya, tanah liat ya. Nanti sebetulnya kalau ada yang harusnya plastik dan sebagainya macam-macam, tapi orang kampung lebih mudah tanah liat. Tapi toh demikian timbul jamur-jamur lain yang ikut dia masuk dan dia berkembang menjadi badan jamur semacam ini. Ya, jadi ada dicoba, kenapa dia ditutup supaya tidak ada jamur lain yang ikut makan di dalam, ikut numpang makan. Oke, terus lagi ada juga. Nggak begitu jelas di sini. Sebetulnya di sini kelihatan bagaimana setelah dipotong, yang ini menjadi discoloration ya. Jadi kelihatan mana yang kena jamur, mana yang tidak. Setelah dipotong di sini, ini nanti kita lihat ini sudah dicoba dipanen. Ya. Jadi makin lama sebetulnya akan makin bagus. Cuma ya karena Bapak ini mau cepat saja, jadi ada beberapa level di dalam gaharu itu, tentunya yang baru 9 tahun saja sudah dipanen ya. Tapi untuk yang di natural itu bisa ratusan tahun, dan itu nanti yang kita lihat bagaimana kelihatannya. Oke, terus saja kita lihat. Begini digergaji, kita coba terus lagi. Nah ini suntikan-suntikan tadi, dia menimbulkan daerah-daerah yang terkena jamur ya. Di sini yang masih sehat, yang di sini sudah disuntik karena nyuntiknya masuk ya, dan dia terjadilah seperti bintang-bintang semacam ini. Jadi ini nanti yang kita buang dan ini yang kita ambil sebagai kayu gaharunya. Orang bilang gubal gaharu, padahal istilah gubal di sini lain dengan gubal di teori ilmu kayu ya. Tapi orang bilang gubal kayu. Oke, kita coba saja terusin apa yang terjadi. Lanjut. Nah ini kalau kita potong longitudinal, maka akan terlihat daerah-daerah yang kena infeksi ya, ada zona yang masih aman, ada zona yang sudah kena infeksi ya. Makin dia hitam berarti dia makin serius di dalam intensitas resin yang tertinggal di dalam sel-sel tersebut ya. Dan ini yang membuat baunya lebih menyengat. Oke, ini ada zone-zone barrier zone. Terus lagi, nah ini adalah zona-zona dengan bidang X-nya yang tentunya ini yang kita buang, atau bisa juga ini diambil juga nanti untuk
dupa, tapi tidak, kualitasnya tidak begitu tinggi, tapi masih laku juga ya. Jadi dia coba untuk mengambil. Terus lagi, nah, ini adalah satu, kalau kalian masih ingat di bidang transversal, salah satu yang tidak dipunyai oleh jenis lain, sangat spesifik sekali. Jadi kalau identifikasi kayu gitu, kalian memotong gitu, kan Anda akan lihat, kalau ini kan biasanya ada pori, parenkim jari-jari, ada serat ya. Di sini hanya kayu ini yang mempunyai included phloem. Jadi ada kulit tersisip yang di dalam dan tumbuh secara reguler. Jadi semacam begini. Dan inilah yang membuat mengapa jamur itu bisa hidup baik, karena dia mempunyai rongga-rongga. Karena ini adalah tempat rongga yang masih bisa terisi ya. Biasanya daerah parenkim itu daerah makanan yang menumpuk di situ. Dan daerah-daerah yang rongga begini ini ya, ini yang menjadi tempat berkembangnya cepat jamur tersebut. Dan ini nanti akan lebih masuk lagi ke sel-sel interselulernya di sini, ke porinya, ke sel antar jaringan di serat, dan makin lama dia ke serat, ke dinding serat pun juga akan masuk. Dan akan kita lihat nanti bagaimana yang mempunyai berat jenis 0,3, 0,4 itu bisa menjadi 1,2. Bayangkan ya, 1,2 itu sudah maksimal berat jenis pada kayu ya, seperti besi sudah. Itu yang sudah sangat terisi semua di dalam sel-sel dan terikat di dalam dinding sel tersebut. Oke, kita teruskan tadi included phloem. Ini adalah gambaran bentuk lain ya, 6 bulan ya, tapi di sini belum sampai masuk ke dalam rongga-rongga pori. Masih sama ini. Selanjutnya lagi. Nah, ini kalau kita lihat lebih dalam lagi, di sini ada zona-zona yang ini ada barrier zone, ada yang terkena drilling. Ya, gambaran saja, teruskan saja. Nah, ini adalah alat-alat yang untuk mengambil yang sehat dan yang terkena penyakit. Oke, terus lagi. Nah, ini prosesnya. Jadi yang sudah dipotong tadi diambil yang kayunya sehat, sehingga dia menjadi skeleton, menjadi kerangka yang nanti bisa dijual dengan harga yang tinggi. Terus, nah ini kita lihat sudah tinggal kayu garunya. Nah ini yang mahal ini ya. Tapi ini masih kualitasnya masih kualitas belum tinggi ya, masih kualitas. Tapi toh demikian sudah mempunyai nilai yang jutaan ya. Oke, terus ini masih kemedangan ya. Ini adalah gambar yang di dalam serat. Di sini nanti akan terpenuhi oleh resin-resin kalau sudah sangat kuat sekali. Ya. Sebab kayu itu yang pepat sekali sampai tidak mempunyai pori sedikit pun, itu adalah 1,2, dan dia bisa mencapai itu. Bayangkan bagaimana dia masuk ke dalam sel, bukan intersel tapi di dalam serat, terikat di dalam selulosa dan hemiselulosa ya, itu bisa masuk ke dalam situ dan penuh dengan resin tersebut. Oke, terus lagi ya ini untuk pelajaran saja, teruskan saja.
Nah, ini adalah gambaran yang paling mahal tadi. Ya. Sayang ini nggak bisa ditampilkan dengan bagus ya, karena kalau di komputer mungkin akan terlihat sampai terlihat keluar minyak-minyaknya. Dan inilah yang paling mahal. Ya. Dan ini nanti ada yang diambil, ada yang di blink, dan blinkan itulah yang paling mahal sekali. Jadi untuk obat, untuk sebagiannya, minyak atsirinya, mungkin Bu Prof WC1 atsirinya ya, ini salah satu yang sangat mahal sekali sehingga sampai miliaran itu di sini ya. Tapi tidak mudah bukan untuk mencari ini. Untuk menanti ini tidak hanya 9 tahun saja ya. Nah, ini biasanya diambil dapatan dari hutan-hutan yang sudah sangat tua. Sampai kita itu kehabisan pohon ini pada tahun berapa itu ya. Orang dari satu truk dimasukkan ke hutan, terus ngambil pohon, semua pohon ke arah sini ditebangi semua. Sehingga ya luar biasa kerusakannya sampai itu. Dan mudah-mudahan kalian yang punya tanah yang gampang untuk ditinggali, ditumbuhkan ini bisa menjadikan solusi untuk mencapai kalian menjadi miliarder nanti. Tapi tunggu ya, berapa tahun ini. Oke, terus saja. Ini adalah lihat bagaimana dia masuk menjadi kehitam-hitaman di dalam sel included phloem, dan seluruh porinya terisi oleh resin tersebut, resin atsiri. Oke, ini dari bidang transversal longitudinalnya. Terus, nah ini yang paling tinggi density-nya ya. Jadi kalau dicemplungkan, masukkan seperti besi saja, biasanya 0,3 bagaimana pasti mengapung ya, 0,6 aja masih bisa mengapung ya. 0,8 mungkin mengapung, ini langsung ping bisa masuk. Nah, target ini, jadi orang bicara 1 miliar sebetulnya ya bisa, tapi harus banyak ya kalau kemejangan. Tapi kalau yang ini memang betul-betul sangat tinggi harganya ini per kilonya. Oke. Terus ini tahun berapa, ada garunya sampai sekian, harganya mulai dari 50 juta sampai 750 juta, ada quality kelasnya dan bisa dicek nanti. Tentunya ya kita punya penilai-penilai yang kapan dia masuk prime, first, second dan sebagainya ya. Oke. Terus lagi. Oke, mungkin injection. Oke, kita anu saja ya. Mungkin sudah saja kita sebagai pembukaan, kita diskusi dan saling memberikan masukan saja. Mungkin itu sebagai pembuka dari kami, mudah-mudahan berguna dan mungkin memberikan satu inspirasi untuk menanam dan berinvestasi di jenis kayu ini. Terima kasih Bu Nani. Terima kasih Pak Agus. Sebenarnya masih ada waktu loh Pak. Masih sekitar 15 menit. Baik, sebelum kita masuk diskusi, saya akan sedikit memberi catatan ya. Ternyata yang mahal itu bukan hanya mobil atau apartemen mewah, kayu juga ada yang mahal ya. Ternyata yang tadi disebut Pak Agus adalah kayu gaharu ya. Tadi dijelaskan bahwa makin penyakitan, kayu ini makin disukai ya. Makin mahal harganya Pak ya. Kemudian ada 15 jenis tadi yang disebutkan yang penghasil gaharu, kemudian juga adanya included phloem atau sel gelam tersisip yang memudahkan terjadinya infeksi sehingga kayu ini menjadi kayu gaharu dan mahal. Juga pori. Kemudian ada beberapa tingkatan kualitas gaharu. Tadi disebutkan Pak Gus yang paling mahal adalah yang banyak mengandung minyak ya Pak, seperti atsiri itu.
Kemudian tadi juga gambar terakhir kita lihat bersama bahwa ternyata gubal gaharu yang sudah menjadi gaharu begitu dicemplungkan ke dalam air, dimasukkan, dia ternyata langsung tenggelam. Padahal kayunya sendiri berat jenisnya hanya sekitar 0,3 sampai 0,4 gram per sentimeter kubik. Dan tapi begitu jadi gaharunya itu bisa sampai densitas kerapatannya 1 sampai 1,2 gram sentimeter dan berat sekali. Nah, itu catatan-catatan yang sempat saya rekam dari paparan Pak Agus. Mungkin ada pertanyaan lain dari peserta. Saya kira pasti banyak ya. Saya dulu mungkin Pak Agus ya, sebelum sama si nunggu. Ini dalam catatan CITES-nya itu masuk dalam appendix 2 Pak, dilindungin atau masih atau dalam bahaya endangered species ya? Di dalam catatan yang ada di medsos ini sudah dilindungi sebenarnya. Jadi sudah tidak boleh lagi menebang di hutan-hutan. Jadi kesempatan untuk jadi jutawan mungkin dari Bapak Dinas Kehutanan lebih tahu bagaimana nasibnya beliau ini. Ya, sekarang masuk di kayu yang dilindungi. Padahal kita mau jadi jutawan ini, dengarkan ini kayu 1M ini Pak Gus, gimana ya? Ada usaha konservasi enggak nih? Kayaknya malah memberikan satu kesempatan kepada masyarakat untuk menanam di tempat-tempat kebunnya. Ya. Dan ini kan mudah sekali untuk ditanam. Dari anakannya mudah sekali, tinggal diambil saja dan tidak memerlukan, asal sedikit subur saja sudah bisa ya. Cuman masalahnya kadang orang yang awam itu ditebang saja. Pokoknya lihat kan ada macam-macam yang seperti daunnya seperti beringin, daunnya seperti yang ada beberapa macam bentuk-bentuknya ya. Saya bukan morfologi, jadi tidak begitu menghafal jenis morfologinya. Tapi himbauan daripada kita, ya kita jadikan saja kayak seperti kayu jati ya. Sekarang kalau dulu nanam kayu jati kan di Jawa itu sawah-sawah ditanami kayu jati. Saya agak heran juga itu ya. Orangnya malas atau bagaimana ya. Tapi kita juga punya kayu yang mahal. Cuma masalahnya nanti kalau sudah tinggi, nah itu menjaganya juga sulit juga itu ya. Ini jadi masalah juga ya. Ya apapun mungkin kita bisa usahakan sesuai dengan kondisi kita masing-masing. Ya mungkin pengalaman dari bapak-bapak yang lain yang di sini melihat itu atau sudah punya kendala-kendala di sini. Saya tidak tahu apa jenis jamurnya itu juga harus tertentu, tapi memang jamur yang terkenal sebetulnya di NTT ya, yang banyak ini di NTT, Manado, kemudian di Sulawesi, dan juga di daerah Vietnam, daerah sana Kamboja, sana ternyata ini sangat disukai oleh masyarakat dunia. Tidak saja karena tadi bisa diolah dengan untuk obat dan sebagainya, sehingga makin bervariasi. Ini yang kita lihat ya. Kita lihat mudah-mudahan Ibu Atsiri tahu juga, bisa melihat juga nanti bagaimana. Kemarin saya dapat juga sampel dari mana ya, dari ngambil S3, sampelnya itu sampel yang sangat lama sekali. Mungkin Ibu yang tahu saya ya, sehingga dia ngirim ada 5 sampel itu. Dan ternyata dia memang kayu gaharu itu. Jadi kayu gaharu pun juga selain diseduh, diminum, juga kalau sudah kebanyakan uang dijadikan furniture, dijadikan itu, ya tentunya sangat mahal sekali. Paling kayu yang ebony saja yang bagus untuk semacam kayu ukiran dan sebagainya. Kalau per kilonya saja sudah segitu ya, mungkin jadi
kebanggaan barangkali ya, yang tahu. Kalau yang nggak tahu ya. Baik, mungkin ada dari peserta yang akan bertanya. Satu, ya saya beri kesempatan untuk 3 dulu ya. Ada Pak Albert, kemudian ada baru 2 pertanyaan. Ada lagi, satu lagi. Silakan Pak Albert, baru kemudian mahasiswi depan. Ya, silakan nama Mbak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Oktaviani. Terima kasih sebelumnya kepada Bapak Profesor Dr. Insinyur Haji Bapak Agus Sulistyo Budi atas pemaparan materi tentang gaharu ini. Tentang gaharu ini sangat menarik sekali karena kebetulan ada beberapa masyarakat yang bersinggungan dengan perusahaan tempat saya bekerja. Di situ ada banyak masyarakat yang menanam gaharu. Cuman di situ tanaman gaharu yang ditanam itu tidak semuanya terinfeksi gaharu. Kalau boleh bertanya Pak, bagaimana sih Pak cara menentukan tanaman umur berapa? Kan kebanyakan tanaman yang masyarakat tanam itu sudah berumur tua ya Pak ya. Apakah bisa untuk tanaman gaharu yang umurnya sudah tua atau diameternya sudah besar itu masih bisa diinfeksi Pak? Mungkin itu saja pertanyaan dari saya Pak. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pertanyaan kedua ya Pak ya. Pak Albert, silakan Pak Albert. Terima kasih. Terima kasih sekali kepada Pak Agus yang sudah berbagi ilmu pagi ini untuk kita semua. Sangat menjanjikan ya, harganya ternyata tinggi. Cuman penasaran saya Pak di sini, katakanlah dari 100 pohon yang kita injeksi, kira-kira berapa persen yang berhasil membentuk padatan yang tadi? Kalau saya tangkap tadi dari pemaparan Pak Agus, yang menjadi mahal itu adalah hasil padatan dari antibodinya si kayu, katakanlah itu gaharu itu, dengan jamur sehingga dia membentuk sesuatu benda yang padat atau padatan lah kita sebut. Nah, dari 100 tanaman yang misalnya kita injeksi, kira-kira berapa persen Pak yang berhasil menjadi gaharu yang mahal 1 miliar itu? Karena sebentar lagi saya mungkin akan pensiun Pak, mungkin bertani gaharu. Makasih. Pak Albert, terima kasih. Masih lama pensiunnya Pak. Pak Agus, ada 2 pertanyaan ya. Yang pertama, apakah pohon yang sudah tua dengan diameter yang besar itu masih bisa terinfeksi atau dilakukan infeksi? Kemudian Pak Albert, dari 100 pohon itu padatannya berapa? Ini kayaknya sudah rencana ini mau nanam gaharu Pak Albert ini ya. Silakan Pak Gus. Oke, kalau menurut ilmu yang saya tahu, bahwa ya seperti manusia juga ya, itu kekuatan manusia masih bayi, sudah tua, itu kan juga berbeda. Ditambah lagi di dalam kayu, memang kalau muda memang dia water flow-nya kan masih tinggi ya. Dan perlu kita ketahui kayu gaharu itu kan tidak ada kelihatan kayu gubal, kayu kerasnya. Jadi ada kayu lain kan kelihatan melalui perbedaan warna. Dan perbedaan itu adalah karena intensitas daripada zat ekstraktif ya. Makin tua zat ekstraktifnya itu juga dia melindungi sebetulnya sebagai pelindung. Dan zat ekstraktif itu justru yang dikeluarkan untuk kemudian tertimbun di dalam kayu tersebut ya. Jadi kalau kita gabungkan lagi teknik di dalam menyuntikkan itu juga perlu kita ketahui.
dalamnya juga, dan kalau kita terlalu, kan jangan sampai dia mati juga, langsung mati ya. Sebab teknik yang saya baca di sini juga, kayu setelah mati dia sudah tidak menyebar lagi ya. Jadi imun di dalam tubuh kayu itu tidak mengeluarkan, sebab parenkim kadang-kadang masih hidup pada kayu yang sudah tua ya. Jadi bisa saja dia mengeluarkan resin tersebut. Tapi kalau sudah ditebang, dia mati, dia tidak bereaksi lagi. Jadi mungkin umur yang sudah cukup kuat ya. Saya tidak mempunyai pengetahuan itu, mungkin Pak Tani. Kalau lihat tadi, dia 9 tahun itu sudah dipanen ya. Jadi sudah berapa tahun dia menginfeksikan jamur itu. Jadi ya, makin lama makin padat lagi. Jadi kita perlu belajar bagaimana mengambil, menyuntik sesuai dengan intensitas yang terbaik. Itu juga perlu juga kita ketahui. Mungkin perlu kita ada penelitian juga ya, apakah kita suntik sampai di dalam empulurnya atau di dalam gubal, yang sekitar gubal itu saja yang aktif. Itu belum ada yang meneliti masalah itu. Jadi sementara ini yang beredar, dan saya pun juga mempunyai mahasiswa S2 itu putus di tengah jalan juga, sehingga kita tidak bisa mengevaluasi lebih lanjut lagi. Terus apalagi yang bisa saya jawab lagi? Pertanyaan Pak Albert, Pak, dari 100 pohon yang diinfeksi kira-kira dapat padatannya itu berapa banyak? Ya sebetulnya setiap yang kita infeksi pasti menghasilkan garu ya. Dan tergantung juga kepada lamanya juga. Kalau kita mau kelihatan lama, kan ada tanda-tandanya itu, kayunya mengering, kemudian kulitnya mengelupas dan sebagainya. Ada tanda-tanda dia telah terkena penyakit tersebut ya. Hingga menunggu sampai kapan dia betul-betul yang saya lihat terakhir dalam sosmed itu, dia sudah mati dan sangat tinggi sekali dan penuh dengan pohon garu, dan dia meninggalkan warisan yang luar biasa itu bagi itunya, bagi anak cucunya kan. Bagaimana Pak Albert? Mungkin bisa dibantah juga lah ya. Kita ini ya sama-sama juga, sama-sama juga. Mungkin saya melihatnya dari segi biochemistry-nya, dan mungkin bisa ditambahi yang lain. Tambahan sedikit mungkin buat Pak Albert, Pak Agus, saya pernah baca ya, kira-kira dengan intensitas suntikan yang banyak dan sekian tahun, satu pohon itu dapat menghasilkan 1 kilo padatan yang bagus. Hanya belum diteliti sampai sejauh mana, apakah itu masuk yang utama, yang paling mahal, atau yang sedang, seperti itu Pak. Jadi 1 pohon 1 kilo tergantung juga. Ya, kalau hanya beberapa tahun, 10 tahun barangkali ya tingkat kemedangan saja ya, tingkat kemedangan yang masih pertengahan saja ya. Jadi belum sampai jutaan ya, sampai puluhan juta gitu. Dan walaupun demikian juga masih akan lebih baik lagi kalau mau mendapatkan itu di proses ada penyulingan juga. Jadi kayu yang sudah disuling, sudah jadi bahan minyak atsiri itu sangat-sangat mahal sekali. Pak Albert, gimana? Oke, ada pertanyaan lain? Ya silahkan Pak. Bu.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gatot Puguh Bayu Haji, mahasiswa sih, S2. Pak, provokatif sekali judulnya, Pak. Kayu 1 miliar. Ampun, saya lihat tadi ternyata dengan proses yang begitu rumit dan menunggu yang begitu lama, apakah ini bisa disebut layak secara ekonomis? Dekat, Pak. Apakah ini bisa disebut layak secara ekonomis, Pak? Apakah ini layak untuk diusahakan? Dan kemudian kalau andaikan layak, berapa penghasilan per bulan ataukah per tahun? Apakah ini hanya sebagai investasi aja? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas. Pak Agus, sudah ke pertanyaannya. Jadi secara ekonomis apa layak ya nih diperjuangkan ya. Kemudian berapa penghasilan yang ditanyakan tadi ya, seperti itu Pak. Ya, Bapak bisa lihat di sosmed ya, gampang sekali itu di Google bisa dilihat, ada 7 manfaat baru, banyak sekali, dan mereka sangat bangga sekali itu menjadi perusahaan itu. Malah yang sudah jadi kemedangan aja itu, tempatnya itu ditempatkan yang sangat istimewa seperti emas gitu, dibalut sama kain, malah ditempatkan di tempat tidur, di samping tempat tidurnya, di kamar ya. Karena memang mahal dan itu investasi yang dengan serius sekali. Dan kalau di sini dulu ada Pak siapa yang dosen aktif itu yang mengusahakan, tapi sekarang pindah di mana? Di Kalimantan Utara kali. Juga ada penyulingan itu juga. Dan mereka juga menggerakkan orang ke hutan-hutan sih. Tapi yang jelas kalau melihat kita harus melihat jamur yang dipakai itu ada di lab kita juga, di labnya Pak Ansep dulu yang mengembangkan jamur itu. Jadi jenis jamurnya juga dikembangkan juga. Dan jenis kayunya akan menimbulkan juga bau-bau yang berbeda-beda juga ya. Dan ya kalau menurut pengusaha yang ada ya, dia pindah kalau nggak salah karena mungkin baunya atau bagaimana tetangganya terganggu, dan itu kan penyulingannya besar juga ya. Jadi ada yang dikarungi dijual untuk kayu gubal garunya, ada yang sampai ke tingkat oilnya, ke minyak sirinya itu yang diperjualbelikan. Saya kira sangat menjanjikan kalau memang itu dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Dan kali lagi kita harus tahu ilmunya ya. Tanpa kalau kita menerka-nerka, dan selalu saya berpesan belajarlah sampai meninggal ya. Sebab selalu ada perbaikan-perbaikan di dalam teknik dan pergantian jamur dan sebagainya. Mungkin itu, silakan melihat di Google, sangat banyak sekali, karena ini sudah zaman Mojopahit, Sriwijaya jadikan perdagangan, trade-nya sangat mendunia di sini. Ya, masih ada yang akan bertanya? Pak Agus, ini saya mau bertanya, tadi melanjutkan pertanyaan Pak Albert ya, satu pohon itu mungkin mengandung 1 kilo padatan. Nah, kemudian kan yang menjadi mahal itu setelah dijadikan minyak ya, disuling, didestilasi. Nah, kira-kira dari 1 kilo itu mungkin ada penelitian berapa mililiter atau ini bisa dijadikan minyak? Tadi kan tetangga Pak Agus terganggu karena ada penyulingan besar di sana sehingga baunya kemana-mana. Kalau satu pohonnya
diameter 20-30 saya kira ya lebih lah 1 kilo. Tapi kualitas yang mana kan? Kualitasnya kalau kualitas yang super AB walaupun cuman barangkali kayak di video itu, di situ banyak video sebetulnya saya ditampilkan, itu ya mungkin hanya beberapa senti saja sudah mengeluarkan minyak siri yang sangat banyak sekali. Dan kalau sudah hitam dan ya penuh full dalam sel dan dinding selnya udah full, udah kepegang saja udah baunya udah luar biasa. Baik, terima kasih Pak Gus. Dari adik-adik Sigma ada yang tanya lagi? Ya, silahkan Mbak. Ya, baik, terima kasih. Pertama-tama perkenalkan nama saya Susi. Yang ingin saya tanyakan tadi Bapak sempat menyinggung terkait aromanya gitu ya. Saya hanya ingin bertanya dari apa yang telah dipaparkan oleh Bapak mengenai produksi gaharu ini sendiri dibuat menggunakan jamur gitu ya. Apakah kualitas aroma gaharu ini tidak berpengaruh atau berbeda dari seperti aroma gaharu ini yang asli gitu, yang alami gitu. Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Pertanyaannya mengenai aroma gaharu Pak Gus. Dengan berbagai penyulingan tadi mempengaruhi bau yang dihasilkan. Baik, jawaban saya bahwa gaharu itu tidak hanya di dalam kayu pada pohon kara saja ya. Tadi disebutkan dalam literatur ada 16 jenis yang seperti Gonestylus, dan yang terkenal mungkin ada 7 atau berapa yang. Tapi yang paling terkenal sekali adalah ini kayu karena mempunyai included phloem tadi. Jadi pengembangannya sangat intensif sekali karena memang wahana untuk dia berkembang itu ada. Jadi jamur itu kan mempunyai kehidupan, dia oksigennya ada walaupun sedikit, kemudian ada ruangan dan dinding-dinding yang tipis, dan kemudian parenkimnya juga cukup termasuk bubal kayu included phloem tadi, dan tentunya baunya akan, saya nggak bisa katakan ya, saya bukan peneliti itu, tapi bisa kalau ada yang meneliti mengenai perbedaan gaharu kayu ini dari kayu ini, mungkin bisa juga dikatakan begitu. Jadi sementara mohon maaf saya tidak sampai segitu, tapi saya yakin bahwa setiap perbedaan, sebab dari kayu Gonestylus saja, kayu ramin aja, itu harganya tidak setinggi kayu yang ini juga. Ya. Jadi ini hanya dugaan saya yang pasti ada lah. Ya. Cuman kayak orang memasak saja kan, masak itu kan ada tukang ngincipinya kan, itu kan juga berbeda-beda. Kalau hidung kita aja mungkin nggak bisa membedakan, tapi mereka bisa mengklasifikasikan sampai 10 grade segala itu kan juga sulit sekali. Kita hanya bisa kayu AB, super, medangan dan sebagainya ya. Dan itu perlu ya pengalaman saya kira. Mungkin mohon maaf ya, saya lebih banyak tahu prosesnya saja, tapi penelitian sampai situ saya belum bisa membaca. Dan kalau memang yang ada yang meneliti, ya itu adalah satu kesempatan yang baik juga. Oke, terima kasih. Baik Pak Gus, terima kasih. Ada yang lain? Oke, silakan Pak.
Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Nurul Hairiyah. Saya ingin bertanya, jenis jamur yang dipergunakan untuk menginfeksi gaharu itu jenis jamur yang apa yang umumnya dipergunakan, serta langkah penyiapan jamur atau kualifikasi jamur yang digunakan untuk infeksi pada gaharu itu seperti apa, Pak? Terima kasih. Baik, sebetulnya dosen jamurnya itu ada di belakang itu. Pak Erwin, jamurnya apa kemarin itu? Jamurnya apa yang dipakai kemarin? Jenisnya? Beda-beda ini ya. Saya cuma tahu kayunya, tapi beliau adalah ahli jamurnya. Jenis jamur yang dipakai dan Umumnya jamur yang digunakan untuk menginfeksi kayu, semua golongan jenis kayu gaharu itu yang selama ini berhasil disuntikan dari Fusarium. Ya, Fusarium macam-macam jenisnya. Jadi yang berhasil digunakan oleh para petani di Kalimantan Timur itu Fusarium. Tapi tidak menutup kemungkinan ini ada mahasiswa kita, mahasiswa S1, kita modifikasi menggunakan jamur yang lain. Jadi bisa dia single culture Fusarium itu banyak berhasilnya. Yang jarang berhasil itu tadi yang dikatakan Pak Agus, situasi pertumbuhan pohonnya. Jadi tidak hanya tergantung pada jamurnya kan, tapi kalau ditanya jamur apa yang digunakan selama ini adalah Fusarium. Nah, tergantung dari pertumbuhan pohonnya yang menentukan kualitas gaharu yang timbul padatan tadi. Nah, kita akan mencoba men-trigger Fusarium itu untuk meningkatkan infeksinya dengan melakukan kombinasi dengan double culture menggunakan jamur lain, jamur dari alam yang kita isolasi. Bisa jamur jamur yang kita identifikasi kemarin itu Corticium kalau nggak salah ya. Tapi ini belum kita buktikan dengan hasil karena ini masih dicoba. Sudah berhasil di culture, cuman belum dicoba diinjeksi ke pohonnya. Itu mahasiswa S1 kita akan coba mengamatinya dalam durasi waktu 3 bulan. Jadi di waktu 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan bagaimana perkembangan pembentukan padatnya di pohon gaharu tersebut. Tapi sekali lagi sampai sekarang yang digunakan untuk infeksi adalah Fusarium. Hanya saja tadi yang namanya kita riset penelitian kita coba gunakan modifikasi dengan jamur-jamur yang lain. Itu Pak ya. Terima kasih. Enaknya kalau di universitas gitu, kalau nggak tahu lemparkan kepada dosen yang lain. Jadi jamurnya Pak Erwin tadi Fusarium ya, yang paling bagus. Fusarium ya Mbak ya, yang paling bagus. Pak Agus, ini kalau sambil menunggu pertanyaan yang lain masih ada waktu. Jadi selain padatan gaharu yang ada di pohon gaharu, sebenarnya kayu yang lain dari gaharu juga masih berharga ya Pak ya? Iya, maksudnya yang kalau jadi kena bukan jamur. hanya padatannya saja yang diambil, tapi yang lain juga di luar kulitnya itu masih berharga. Iya, iya. Ya tentu gunanya kan lain-lain. Hanya untuk dupa dibakar saja. Kalau yang padatan kan eman-eman sekali. Untuk medisin, untuk kosmetik. Tapi kalau yang dibakar kan cukup yang kena itu ya, samping-sampingnya saja yang mati. Ya, jadi kayu gaharu selain padatannya juga sangat berharga ya Pak ya. Jadi bisa jadikan dupa, kemudian untuk karungin dia. Ya. Untuk tasbih juga biasanya digunakan ya Pak untuk itu ya. Baik, ada pertanyaan yang lain? Pak Bandi. Ya, silakan Pak. Terima kasih untuk waktu yang diberikan. Saya dari Kehutanan, UPTD KPP Rantan, nama saya Hengki. Dari judulnya menarik nih Pak, kayu 1 miliar. Tapi lebih menarik lagi kalau Bapak berbagi ilmu apa bahan inokulannya yang bisa kita gunakan, campuran apa dari jamur misalnya, atau sebagian dari gaharu itu sendiri difermentasi baru kita suntikkan ke gaharunya. Itu satu. Yang kedua, mengenai pohon gaharu yang dilindungi memang berdasarkan Permen LHK nomor 20 tahun 2018
gaharu dikategorikan pohon dilindungi, tapi yang alami Pak, yang sifatnya budidaya tanaman masih bisa dilakukan oleh masyarakat. Yang ketiga, pernah ini yang disuntikan jenis gaharu yang daunnya kecil apa yang daunnya besar Pak? Karena menurut petani gaharu itu yang daunnya lebih besar itu yang lebih gampang diberi perlakuan daripada yang daunnya kecil. Mungkin itu aja. Makasih. Pertanyaan pertama ini untuk Pak Agus tadi, inokulannya yang disuntikan apa ya Pak ya? Ini bukan rahasia dagang, jadi Pak Agus boleh membuka rahasianya di sini. Kemudian tahun 2018 itu yang tidak dianggap dilindungi itu yang dari alam yang dianggap dilindungi, tapi yang dari budidaya tidak ya Pak ya. Ya silahkan aja tebang sendiri, yang nanam sendiri kayak. Kemudian tadi yang terakhir itu yang daun yang lebih besar ya, yang lebih mudah dilakukan sepertinya ya. Silakan Pak Agus komentar. Iya. Baik, ya Bapak, terima kasih tambahannya. Memang dengan teknologi agar ini selalu mereka memanfaatkan isu ini dan diteliti lebih lanjut lagi bahwa gaharu ini sudah ya banyak sekali kalau kita baca untuk penyakit kanker, kemudian penyakit ya banyak sekali, minimal penyakit yang sulit diobati ya. Tapi rasanya perlu dipertanyakan lagi ya, atau memang ini sudah karena kebiasaan di obat tradisional begitu dilaksanakan. Ini tapi medis ini juga telah memberikan satu pernyataan kalau soalnya kan di medsos itu lain dengan di ini kan, bisa saja dia ngomong sebisanya saja ya, tapi belum secara empirik dia belum dilaksanakan secara tepat. Kemudian kalau memang ada 3 macam daun, seperti daun keriting, seperti beringin, kemudian seperti Bapak katakan tadi, ya mungkin terima kasih, nanti kita coba Bapak informasinya, kita coba lagi untuk jadi skripsi adik-adik yang lain untuk membuktikan itu. Oke, terima kasih sekali lagi tambahannya. Baik, Bapak Ibu adik-adik sekarang sudah menunjukkan pukul 10, tapi masih ada yang mau bertanya, silakan Bu Ali. Baik, mohon izin Pak Agus nambahin sedikit tadi karena ada terkait dengan aroma ya. Jadi nyambung-nyambung ke minyak atsiri, saya mungkin menambahkan informasi terkait dengan minyak atsiri gaharu yang tadi disampaikan Prof. Agus itu kan berasal dari resinnya. Terus kemudian nanti baunya beda nggak sih kalau ketika kita sudah suling gitu ya. Jadi artinya aroma yang kita dapatkan dari tumbuhan ketika kita olah, terutama dengan hanya menggunakan metode sederhana atau penyulingan, itu biasanya masih ada. Nah ini informasi buat Bapak Ibu atau adik-adik yang lainnya. Kebetulan saya tergabung di Dewan Atsiri Indonesia dan banyak sekali pengusaha di sana, terutama pengusaha minyak gaharu. Jadi kebutuhan konsumen itu terhadap minyak atsiri gaharu itu unik. Jadi tidak hanya aromanya kalau menurut kita harum, mereka itu biasanya beda-beda konsumen itu yang akan membeli minyak atsirinya. Nah konsumen terbesar di Indonesia ini dari Arab biasanya. Jadi mereka hanya datang nggak mau tahu komponen kimianya apa, A, B, C gitu, mau dari kemedangan atau apa, tapi ketika mereka suka, mereka akan beli. Itu uniknya konsumen di gaharu atau minyak atsiri. Nah memang kalau untuk salah satunya, kalau yang masuknya ke perusahaan, bukan konsumen yang memang mau menciptakan apa nantinya atau aroma apa, biasanya ada senyawa kimia utama yang namanya agarofuran. Jadi itu parameternya biasanya. Jadi memang yang namanya minyak atsiri kan banyak ya senyawa kimia yang ada di dalamnya. Nah itu salah satu parameternya
agarofuran. Tapi lagi-lagi konsumen minyak asiri itu unik. Jadi aromanya yang dia suka ya dia beli gitu. Nah, gaharu ini menarik, banyak sekali aplikasi yang bisa digunakan ya Pak Agus ya. Jadi itu tambahan sedikit dari saya. Makasih. Assalamualaikum. Oke, terima kasih. Kebetulan ada Ibu Profesor minyak asiri ya. Jadi ya lebih kita percaya. Saya ingat juga ya, tadi di Arab ya, saya dikasih minyak dari Arab, saya pakai. Teman saya Jerman kan deket dengan saya sampai kaget, nggak senang sama sekali. Dan saya habis itu nggak tak pakai sama sekali. Jadi seleranya juga berbeda ya, tiap negara berbeda. Sangat menyengat dan orang Arab senang, tapi yang orang Eropa wah memabukkan barangkali ya, nggak terbiasa. Oke, tambahan. Terima kasih. Ya, jadi bau tergantung selera ya Pak. Saya juga tahu adanya minyak nyong-nyong itu mungkin yang dari minyak agaharu ini yang kuat sekali Pak, sampai mungkin semingguan di baju tuh nggak hilang ya. Direndam 7 hari 7 malam pakai bunga 7 rumah Pak baru hilang Pak. Itu. Baik, ini semakin menarik tapi waktunya semakin pepet kita ini ya. Adik-adik akan masuk ke ruangan ini untuk melanjutkan seminar di ruangan ya. Bagaimana, masih ada pertanyaan? Saya kasih satu kesempatan lagi. Jika tidak, maka akan Pak Juliansa ini tertarik juga ya. Ya silakan Pak. Iya, sedikit saja. Ternyata untuk menjadi barang mahal tidak mudah ya. Dia harus luka dulu, terinjeksi dulu, kemudian butuh waktu dan sebagainya. Jadi pelajaran penting dari gaharu itu ternyata menjadi sukses tidak mudah, tidak instan. Dia butuh luka, diinjak-injak mungkin, butuh waktu dan lama dan sebagainya sehingga menjadi barang mahal. Mungkin itu aja Bu, pelajaran penting. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, terima kasih Pak Juliansa. Gimana, apa kita lanjutkan atau kita tutup diskusinya? Karena adik-adik sudah jam 10 lewat, ini akan melanjutkan diskusi di ruangan ya. Ya oke, Pak Agus mungkin sudah lelah. Ya, diskusi nanti bisa dilanjutkan secara di luar mungkin ya, secara tidak formal dengan Pak Agus jika ingin masih ada pertanyaan. Dan ya, ya oke, Bapak Ibu dan adik-adik mahasiswa, maka dengan demikian berakhir. Sebagai penutup, saya ingin memberikan satu apa sih yang bisa kita ambil daripada pembicaraan kita pada saat ini, bahwa ternyata kayu ya katakanlah kita umumkan bahwa jangan kita terlalu meremehkan sesuatu ya. Jadi kayu yang betul-betul atau orang yang kelihatan tidak kelihatan di masyarakat itu jangan kita meremehkan ya. Sebab siapa tahu wali-wali Allah itu ada berada di antara kalian, memang disembunyikan. Seperti kayu gaharu yang kayunya sangat tidak memungkinkan untuk dijual langsung, ternyata setelah tuanya dia mempunyai kelebihan yang luar biasa. Kemudian yang kedua adalah kalau kita berbicara masalah 1 miliar, ini bukan bikinan saya, tapi karena ini yang viral, dan saya bilang kita hidup ini bukan kita lulus kemudian pikiran kita mencari 1 miliarnya gitu ya. Kita perlu prosesnya juga, dan kita lebih harus tahu lagi bahwa setelah pendidikan ini hidup kita itu mau kemana, itu yang terpenting ya. Sebab di dalam Al-Quran pun amal insanu idza ma fatalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi akraman wa amma idza ma fatalahu alaihi rizq. Kalau ya saya terjemahkan saja bahwa orang itu manusia di dalam surat bahwa kalau manusia itu cenderung kalau diberi banyakkan rezeki atau keluasan, dia merasa ditinggikan oleh Tuhan. Dan kalau dia diberikan kesempitan, umpamanya ya seperti kayu ini kan kasih sake, dikasih
cobaan, taunya dia mempunyai nikmat yang luar biasa. Maka kita harus tahan terhadap guncangan-guncangan kehidupan yang akan Anda hadapi nanti, ya. Kala tu'rimunal yatim wala tuhibbuna hubbal jahim. Dan bahkan kala janganlah kamu begitu, sebab yang lebih penting, kenapa kamu bersifat sombong itu, tidak tahu masa depan karena kamu tidak meyakini atau menyayangi orang yatim dan menyayangi orang yang miskin. Jadi kita harus melihat kesamaan kita setelah lulus ini, kita harus lebih dekat dengan orang yang rendah, orang yang mempunyai kelemahan-kelemahan, bahkan itulah sifat kehidupan nanti yang akan menjadikan Anda sukses di akhir hayat kalian. Dan untuk saya sendiri juga, mudah-mudahan ini jadi kata-kata saya yang terakhir bisa berkesan dengan kalian semua. Mohon maaf kalau keterbatasan saya menyampaikan ilmu yang sangat janggal ini, dan mudah-mudahan kita masih terikat di dalam alumni dan kita bisa kontak di dalam melalui sosmed. Terima kasih banyak, mohon maaf sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Gus, closing statement yang luar biasa. Jadi yang penting adalah proses, ya. Bapak Ibu dan adik-adik, maka dengan demikian berakhir sudah acara seminar Kayu 1 Miliar, ya. Saya kembalikan kepada Mbak Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.